sih ya, coba sebentar. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Bugün derse başlayacağız. Sizler Türkçe A1 öğrencilerisiniz. Artinya, merhaba, ini halo. Arkadaşlar, teman-teman. Bugün, hari ini, derse başlayacağız. Kita akan memulai pelajaran. Sizler, kalian, Türkçe A1 öğrencilerisiniz. Adalah murid bahasa Turki level A1. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menyapa seseorang dalam bahasa Turki, sederhananya cukup mengucapkan merhaba saja. Sederhana, tapi merhaba ini sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, sebelum kita mulai, di sini saya ingin sedikit bercerita bahwa dalam seri belajar ini saya menggunakan buku Türkçe Yaşamak, Türkçe Öğretim Seti, Temel Düzey Kitabı sebagai referensi utama saya. Tujuan pertama saya membuat video ini sebenarnya untuk diri saya sendiri. Ya, jadi saya ingin mendokumentasikan pelajaran belajar bahasa Turki saya dari nol. Suatu saat nanti ketika saya lupa materi yang sudah saya pelajari, saya bisa kembali membuka video-video ini dan mengulanginya dengan lebih mudah. Tapi saya juga berharap video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang sedang atau ingin belajar bahasa Turki. Ada sebuah pepatah yang mengatakan ilmu yang dibagikan tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Jadi semoga dengan saya belajar sambil berbagi ini, saya bisa semakin memahami materi dan teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya sedikit demi sedikit dari video yang saya buat. Mudah-mudahan saya bisa konsisten ya mengunggah video-video berikutnya dan semoga teman-teman juga tetap semangat menemani perjalanan belajar ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai belajar bahasa Turki A1 kita. Hadi başlayalım. İyi dersler. Nah, baik. Di sini materi pertama dalam buku ini adalah tanışma ve selamlaşma. Tanışma artinya perkenalan. Tanışma. V itu untuk mengucapkan dan. V, dan. Tanışma ve perkenalan dan selamlaşma. Selamlaşma artinya saling memberi salam, atau saling menyapa. Jadi pada materi pertama ini, teman-teman akan belajar bagaimana menyapa dan memperkenalkan diri secara sederhana dalam bahasa Turki. Oke, sekarang kita akan mulai dengan sesi okuma. Okuma, yaitu reading atau membaca. Dalam dialog antara Sevda dan juga Emre. Sevda, merhaba Emre. Merhaba Sevda. Benim adım Sevda. Sizin adınız ne? Emre. Benim adım Emre. Tanıştığımıza memnun oldum. Sevda. Ben de memnun oldum. Oke, maaf kalau misalnya saya mengucapkannya terlalu cepat ya. Memang kita belum belajar mengenai bagaimana pronunciation atau bagaimana membaca alfabet dalam bahasa Turki. Nah, misalnya ada teman-teman yang sulit membaca di sini, sebenarnya bahasa Turki itu mirip-mirip ya cara bacanya dengan bahasa Indonesia, sehingga lebih mudah sebenarnya untuk kita membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Turki dibandingkan dengan negara-negara yang lain, misalnya Rusia, Thailand yang punya alfabet sendiri. Nah, untuk yang ini bacanya biasa saja, merhaba. Ulangi ya, merhaba. Merhaba tadi apa? Merhaba itu salam ya.
Dimulai dengan mengucapkan salam, halo, hai, merhaba, kata Sefda. Lalu Emre menjawab, merhaba. Oke, kembali mengucapkan salam. Nah, di sini Sefda baru berkenalan dengan Emre ceritanya. Maka kalimat pertama yang dia ucapkan adalah Benim Adem Sefda. Jadi sebenarnya dalam alfabet bahasa Turki, huruf I-nya itu ada 2, cuman karena ini alfabet yang saya gunakan di Canva itu I-nya hanya ada 1, jadi mungkin saya perjelas saja di sini dalam video ini. Benim, sebenarnya I-nya itu baik I besar maupun I kecilnya itu ada kepalanya seperti I kecil dalam alfabet bahasa Indonesia. Benim Adem. Jadi di sini ada 2 I ya teman-teman, tapi kalau mendengar saya mengucapkannya itu kan benim, sementara yang ini adem. Ya, karena huruf I dalam alfabet bahasa Turki itu ada 2, teman-teman. Ya, yang I dengan kepala seperti ini, lalu E. Ya, yang seperti di sini ya, adem. Cara bacanya yang ini I, yang ini E. Kita ulangi I, E. I, E. Nah, seharusnya di sini benimnya itu adalah I ya. Benim Adem Sefda. Benim itu saya, Adem itu nama. Memang terbalik ya teman-teman. Dalam buku yang saya gunakan ini, dia memang memulainya dengan bab perkenalan dulu, bukan alfabet dulu. Jadi nanti kalau teman-teman bingung, mungkin bisa melihat episode selanjutnya, di mana kita memang membahas atau mengkhususkan cara membaca alfabet dan juga topik-topik lain yang mungkin nanti teman-teman bingung seperti ini. Kenapa ini Miss dibacanya benim ya? Karena ada juga ben, ada juga bana ya, dan ini juga kenapa adem Miss, sementara ada ade juga. Nah, nanti akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Yang jelas di sini dalam bab tanesma v selam lashma itu memberitahu kita bagaimana percakapan atau salam atau memperkenalkan diri secara sederhana dalam bahasa Turki. Jadi umumnya menggunakan dialog seperti ini. Dimulai dengan merhaba, merhaba, benim Adem Sefda. Nama saya Sefda. Lalu kemudian Sefda bertanya, Sizin adınız ne? Nah, sizin adınız ne? Jadi sini teman-teman bisa lihat ya, berarti I-nya ini adalah I yang ini. Sizin adınız ne? Ya. Lalu Emre menjawab, benim adım Emre. Nama saya Emre. Ya. Tanıştığımıza memnun oldum. Oke. Nah, di sini juga ada mungkin alfabet yang teman-teman tidak pernah lihat ya dalam alfabet bahasa Indonesia. Contohnya adalah huruf S yang ada ekornya ini. Lalu juga ada huruf G yang punya tanduk seperti ini. Nah, jadi S yang dengan ekor seperti ini itu bacanya sh. Ya, mungkin kalau teman-teman biasa membaca ikro ya. Jadi dulu itu katanya alfabet bahasa Turki itu sebelum saya datang ke Turki itu masih menggunakan alfabet seperti bahasa Arab. Yang bacanya bisa mengingatkan kita ketika kita belajar membaca ikro. Jadi ini seperti sya gitu ya, ada y-nya di sana, Makanya dibacanya tanesh gitu, bukan tanes tapi
Tanış ya. Kita ucap bersama tanış. Oke. Dan ini i-nya yang tidak pakai titik, jadi dia bacanya e. Tanış ya, tanış. Tanış, dan ini masih i yang tidak pakai titik, jadi tanıştı. Kemudian ada huruf G yang ada tanduknya ini ya. G. Ada tanduknya begini. Nah itu di dalam bahasa Turki disebutnya yumusake. Tapi kalau dibaca dia nggak ada bunyinya. Jadi seperti memperpanjang saja huruf di belakangnya. Makanya tadi bacanya adalah tanıştığımıza. Jadi dia seperti hilang, tapi nggak bisa juga dibilang hilang, dia seperti panjang gitu. Memperpanjang huruf di belakangnya. Tanıştığımıza. Memnun oldum. Gitu. Lalu dijawab Sefda. Ben de memnun oldum. Memnun oldum ini kadang-kadang kita mengucapkannya suka belibet ya, lidah itu sering terlipat-lipat ya, karena ada huruf N dan juga M ya teman-teman. Tapi ini artinya adalah salam kenal. Nice to meet you ya. D ini juga. Ben itu saya. Saya juga senang berkenalan dengan Anda. Memnun oldum. Jadi itu seperti nice to meet you. Memang di dalam buku yang kita pergunakan ini, dia langsung saja ke bab tanışma ve selamlaşma. Jadi kita malah dibekali dulu cara berkenalan ya di dasar. Bukan malah mempelajari kata demi kata atau alfabet demi alfabet seperti saya katakan sebelumnya. Jadi ini mungkin penulis bukunya menginginkan kita untuk pertama-tama bisa dulu menggunakan bahasa Turki ini harian ya, dengan tentunya berkenalan. Jadi ini mungkin materi ini cukup diingat dulu saja teman-teman. Oke, kita lanjut.